Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara kita mencari null space dari matriks yang ada ya. Jadi kita mendapatkan soal seperti ini. Ada matriks ukuran 3 kali 5 dan kita disuruh untuk mencari nilai null space-nya. Oke. Yang pertama apa yang akan kita lakukan yaitu kita akan menggu- melakukan operasi RF ya atau operasi reduce echelon form. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan segitiga atas dan kita mendapatkan variabel bebas pada matriks ini. Oke. Sekarang dari sini kita akan saya copy dulu ya nih. Oke, pertama kita identifikasi dulu. Ini baris 2 saya kalikan setengah ya. Sehingga didapatkan hasilnya 12765. Ini yang baris 2 bagi setengah atau kali setengah ya. 11533 23 12 98. Oke. Lalu kita akan membuat segitiga atas ya dengan cara kita menghilangkan nilai di bawah pivot. Untuk kolom satu pivotnya itu ya ini. Kita akan menghilangkan angka ini dan angka yang ini. Lalu dengan cara R2 kurangi R1, lalu yang ini R3 kurangi 2R3. 2R1 ya. Oke. R2-nya ini berarti 11533 ini R2 ya. Lalu ini 2R1, R1 R1 berarti 12765. Kita kurangkan ini 0, ini min 1, min 2, min 3. Ini berapa berarti? Min 2 ya. Oke, sekarang yang baris 3 R3 kurangi 2R1. R3 itu 2, 3, 12, 98. R1-nya 2R1 ya. Berarti kalikan 2, 2, 4, 14, 12, 10. 24, 14, 10. Oke, sudah benar. Kita kurangkan. Ini 0, ini min 1 ya. Ini min 2, ini min 3, ini min 2. Oke, sehingga matriks yang kita dapatkan adalah 12765, 0, min 1, min 2, min 3, min 2. Lalu ini ada 0, min 1, min 2, min 3, min 2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, baris kedua dan baris ketiga ini sama ya. Jadi kita eliminasi saja. R3 kurangi R2. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ini, lihat kolom satu dulu ya. Kolom satu sudah benar ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah bernilai 0 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom 2. Nah, sebelum ini kita cek dulu apakah ada baris yang sama. Kalau ada yang baris sama kita hilangkan. Kalau di sini yang sama itu baris kedua dan ketiga. Sehingga R3 kurangi R2 ya, ini sama ya. Berarti langsung saja saya tulis seperti ini. 12765, 0, min 1, min 2, min 3, min 2. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa 0? Karena sudah kita kurangkan. R3 kurang R2 kan nilainya sama. Jadi 0, 0, 0. Oke, lalu kita min 1 ini kalikan min 1 ya. Supaya menjadi positif ya ini. Jadi ini jadi positif semua ya. Ya kita hilangkan minnya aja berarti seperti ini.
min, min. Oke, nah kita dapatkan matriks segitiga atas atau ini proses RF-nya sudah selesai ya. Dilihat dari yang pertama ada pivot ini. Pivot ini bawahnya bernilai nol semua. Ini nol. Lalu ada pivot ini juga bernilai nol juga bawahnya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, pivotnya ada berapa? Ada, pivotnya ada dua, maka ringnya ada dua. Lalu variabel bebasnya atau free variabelnya ada. Yang pertama ada, kalau ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, dan ini X5, maka ada tiga variabel bebas yaitu X3, X4, dan X5. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan back substitution ya, back substitution. Substitution. Oke, kita mulai dari yang paling belakang dulu ya, paling belakang dulu. Nah, karena yang paling belakang atau yang paling bawah ini bernilai 000 semua di baris tiganya, maka kita loncat ke baris keduanya. Itu baris kedua ada 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2. Nah, sebelum itu kita akan memberi nilai pada variabel bebasnya. Ini ada X4, X5, X3, X4, X5 ya. Katakanlah X3 kita beri nilai R, X4 adalah S, dan X5 adalah T. Supaya apa? Supaya untuk memudahkan kita dalam menghitung ya. Nah, sekarang kita mulai di baris kedua. Karena baris ketiga bernilai 0 ya. Baris kedua ini berarti kan dia 0x1, nggak usah kita tulis, ditambah 1x2, berarti x2, ditambah 2x3, ditambah 3x4, dan terakhir 2x5 sama dengan 0. Oke, jadi ada beberapa yang sudah kita ketahui ya di sini, yaitu nilai X3, X4, dan X5. Maka kita tulis seperti ini, X2 ditambah 2, X3-nya ada, X3-nya ada R ya, ditambah 3, X4-nya adalah S, dan X5-nya adalah T. 2, T sama dengan 0. Berarti X2 tambah 2R plus 3S plus 2T sama dengan 0. Maka X2 bernilai min 2R min 3S min 2T. Oke, ini tinggal saya pindah ya dari posisi kiri ke kanan sehingga bernilai negatif. Nah, kita sudah tahu nilai X2. Sekarang kita ke X1 ya. X1 ke ini baris satu ya. Baris satu itu ada X1 ditambah 2X2 ditambah 7X3 ditambah 6X4 ditambah 5X5 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, variabel yang sudah kita ketahui apa saja? Yang pertama ada X2, ini barusan kita hitung ya, lalu ada X3, X4, dan X5. Dimasukkan saja ke sini sehingga X1 ditambah 2X2, X2 berarti kan min 2R, min 3S, min 2T, ditambah 7X3, X3-nya adalah R, ditambah 6X4 berarti kan 6, X4-nya S ya, ditambah 5X5, 5T, sama dengan 0. Sehingga didapatkan X1 negatif 4R, ini tinggal dikalikan ya, 2 kali min 2R, min 6S, min 4, min 4T ya, plus 7R, plus 6S, plus 5T sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat di sini ya, eh, kita bisa menghilangkan variabel-variabel yang terkait ya. Contohnya ini ada min 4R dan 7R. Maka kita coret saja ini min 4R di sini, min 7 di sini, berarti sisanya apa? Ini 3R. Lalu ada min 6S, ada 6S, coret, coret berarti 0 ya. Ada ini min 4T, di sini ada 5T, coret, coret, tinggal 1T. Maka X1 plus 3R plus T sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 3R
min T. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan semua nilai variabelnya, yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya. Nilai X atau solusinya yaitu adalah X1, X2, X3, X4, X5. Oke ya, ini saya garis dulu sama dengan X1-nya berapa? X1-nya adalah ini ya, min 3R, min 3R, min T. Lalu X2-nya min 2R, min 3S, min 2T. Lalu X3 adalah R, X4 adalah S, X5 adalah T. Oke. Nah, di sini kan kita mempunyai tiga variabel bebas yaitu R, S, T atau X4, X5, X3, X4, dan X5. Nah, kita bisa keluarkan variabel-variabel bebasnya itu. Oke, sekarang kita ingin mengeluarkan nilai R-nya dulu. R dari sini ya. Sekarang kita lihat X1 ya. Ini X1 ini ada R-nya berapa? Min 3 ya, maka ditulis min 3. Yang X2 adakah nilai R-nya? Ada ya. Di sini ada min 2, berarti sini min 2. Lalu yang X3 ada 1, yang sempat tidak ada, maka nilai 0, yang kelima tidak ada. Oke, lalu ditambah dengan setelah R apa? Ada S. Kita cek di sini. Yang X1 apakah ada nilai S? Nggak ada ya, berarti nilai 0. Yang X2 ada min 3. Yang X3 ini tidak ada ya, tidak ada S-nya berarti 0. Yang X4 ada bernilai 1. Dan X5 ini tidak ada bernilai 0. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah T. Tambah T. Oke, sekarang kita cek ini yang untuk X1 apakah ada nilai T? Ada ya, min 1. Yang X2 ini min 2. Yang X3 0. X4 0 juga. Dan X5 ada 1. Oke. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 null space dari matriks di atas, yaitu apa saja? Yang pertama ada ini. Jadi N A atau null space dari A itu N-nya besar ya kalau nggak salah. Null space, sebentar saya hapus dulu. Null space sama dengan min 3, min 2, 1, 0, 0, 0, min 3, 0, 1, 0. Dan yang terakhir ada min 1, min 2, 0, 0, 1. Oke. Jadi null space-nya dari matriks di atas tadi yaitu ada 3. Nah, null space ini, matriks ini bisa direntangkan. Bisa direntangkan. Jadi ini kan ada R, S, T ya. Nah, jadi matriks ini atau vektor ini itu bisa kita kalikan berapapun dengan cara mengganti nilai R ini nilai skalar. Katakanlah ini kita ganti dengan 2, R-nya 2, maka nanti di sini menjadi min 6, min 4, 2, 0, 0. Sama, kalau S-nya kita ingin ganti 1, ganti 2 juga sama ya berat. Maka ini 0, min 6, 0, 2, 0. Sama. Dan hasilnya juga sama. Sekarang kita buktikan ya, apakah null space ini, jika suatu matriks dikalikan dengan null space ini bernilai 0. Oke. Sekarang kita ambil soalnya ya. Soalnya ini. Kita akan mencobanya dengan, katakanlah yang paling belakang sendiri aja ya. Belakang sendiri, kita akan menggunakan ini. Oke, sekarang kita akan mencoba mengalikannya dengan baris pertama. Oke, yang baris pertama berarti 1 kali min 1 ya. 1 dikali min 1 ditambah berapa itu? 2 dikali min 2 ditambah 7 kali 0. 7 kali 0 kita tulis 0 aja. 6 kali 0 kita tulis 0 saja. Dan 5 kali 1. Tambah 5 sama dengan 0. Kita lihat di sini. Ini sama dengan 1 kali 1 sama dengan min 1. Ini 2 kali min 4. Ditambah ya.
ditambah nol ditambah nol ditambah 5. Oke, berarti ini kan min 4, min 5 ya, min 5 ditambah nol ditambah 5. Maka hasilnya adalah nol. Oke, terbukti ya. Oke. Semisal kita, ini kan kita 1 min 2001 ini kan tadi dari variabel bebas T ya, atau X5 ya. Nah, semisal nilai T-nya ini kita kalikan 2 atau kalikan 3 aja, kalikan 3, apakah tetap bernilai nol? Coba ya. Sekarang kalau ini kita kalikan 3, maka hasilnya ini min 3, min 6, 0, 0, 3. Oke, sekarang kita akan mencoba mengalihkan ini dengan matriks. Apakah sama ya di sini? Saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita coba di sekarang kita coba di baris kedua ya. Ini baris kedua supaya berbeda. 2 kali min 3 di sini 2 kali min 3 ditambah 2 kali min 6 ditambah 10 kali nol kita tulis nol saja. 6 kali nol kita tulis nol dan 6 kali 3 18. Sehingga hasilnya ini 2 kali min 3 kan min 6 ditambah 2 kali min 6 sama dengan min 12 ditambah nol tambah nol tambah 18 sama dengan nol ya ini. Karena ini kan apa namanya? Matriks yang tidak memiliki nilai. Kita mencari null space maka harus sama dengan nol. Nah, ini kalau kita jumlahkan min 6 tambah min 12 berarti min 18 ditambah nol ditambah 18. Maka hasilnya nol. Terbukti ya. Oke, jadi untuk pembuktian maka pembuktian ini terbukti benar ya pembuktiannya walaupun kita mengalihkan vektor-vektor ini dengan nilai apapun atau mengalihkan dengan nilai skalar ya. Baik vektor yang ini, vektor yang tengah atau vektor yang paling kanan, semua kalau kita kalikan berapapun dan jika ada matriks dikalikan dengan vektor null space ini maka hasilnya tetap bernilai nol. Oke, jadi semisal ada soal kamu disuruh mencari null space ya, maka kamu bisa menuliskan tiga-tiga ini atau kelipatan dari salah satu ketiga ini. Semisal disuruh mencari 5 null space. Oke, jadi kamu bisa mengerjakan menulis dengan salah satu dari ini, kamu kalikan kelipatannya. Contohnya yang satu kelipatan satu, yang kedua kelipatan dua, yang ketiga kelipatan tiga dan seterusnya. Sehingga nilainya 5 gitulah. Dia 5 vektor. Nah, itu juga bisa. Jadi memiliki null space ini ya ini nilainya tak terhingga. Ya. Oke, baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.